Apakah arti perkataan Yesus dalam Lukas 16 ayat 9? Lukas 16 ayat 9 berkata, "Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi." Ayat ini ada dalam perikop perumpamaan tentang bendara yang tidak jujur. Apakah Tuhan ingin kita menjadi bendara yang tidak jujur? Follow dulu biar kalian paham Alkitab. Mari kita pahami konteksnya. Dalam perumpamaan ini, Yesus menceritakan tentang seorang kaya yang memiliki bendahara. Bendahara itu ternyata melakukan kecurangan terhadap harta tuannya, sehingga ia akan segera dipecat. Karena takut tidak punya tempat tinggal atau pekerjaan setelah dipecat, bendahara itu membuat siasat supaya tetap mendapat belas kasihan dari orang-orang, khususnya para penghutang tuannya. Ia memanggil dua orang yang berhutang pada tuannya. Yang pertama memiliki hutang 100 tempayan minyak, lalu ia memberikan surat bebas hutang atas tuannya dan menulis surat hutang baru kepada bendahara itu sendiri dengan memberikan diskon 50% atau hanya 50 tempayan minyak. Begitu juga ia lakukan kepada penghutang lain. Tentu saja orang-orang itu senang karena merasa ditolong, meskipun bendahara itu menipu tuannya. Dengan begitu, si bendahara berharap ketika ia kehilangan pekerjaan nanti, ia akan diterima dengan baik oleh orang-orang tersebut. Apa yang Yesus sebenarnya ingin sampaikan? Perhatikan ini. Harta atau surat hutang yang dipakai bendahara untuk melunasi hutang orang-orang sebenarnya bukan miliknya, melainkan milik tuannya. Jadi ia tidak merasa rugi. Ia melakukan itu agar tetap punya masa depan setelah dipecat. Tuhan ingin kita belajar bahwa segala harta yang kita miliki sebenarnya bukan milik kita, melainkan titipan Allah. Seperti tertulis dalam 1 Tawari 29 ayat 14, "Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Karena itu Tuhan ingin kita memakai harta dunia yang fana ini untuk tujuan kekal, menolong orang miskin, mendukung pelayanan, dan memperluas kerajaan Allah. Dengan begitu kita sedang mengubah mamon duniawi menjadi bekal kita dalam kekekalan. Seperti Nas Yesus dalam Matius 6 ayat 19-20, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah harta di sorga." Apakah kalian belajar hal baru hari ini? So know your Bible.